wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Baik, kita masih di pembahasan jenis-jenis ibadah. Sebelumnya beliau sebutkan tawakul. Jadi tawakal itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya tawakkul. Masdar tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Dan alhamdulillah di beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari manzumah, ya, lantunan bait-bait syair yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Itu manzumatus sairi ilallah wa daril akhirah. Berisi 18 bait syair. Dan ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga disebutkan oleh sebagiannya, ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di antara yang ingin kita ingatkan di pembahasan tentang khauf dan roja dan mahabbah, yang di sini belum disebutkan mahabbah, sudah disebutkan oleh guru kita, ustadz kita, Ustadz Dzulqarnain hafizahullah, bahwasanya mahabbah, khauf dan roja itu seperti seekor burung. Kepalanya, badannya ini mahabbah. Kedua sayapnya khauf dan roja. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di syarah Thalathatul Usul. Untuk bisa lihat pembahasan khauf dan roja. Jadi diingatkan oleh para ulama, khauf dan roja ini ya harus seimbang. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu sebagiannya itu lebih berat dibanding yang lainnya. Contoh seperti dalam kondisi sehat seperti ini, sehat. Kondisi sehat, aman, ya, kuat. Ya. Yang mana yang lebih dominan? Khauf atau roja? Kata para ulama, dalam kondisi sehat, ya, kuat, bugar, apalagi anak-anak muda kayak kalian ini yang dominan, yang harus lebih besar adalah khauf. Nah, orang yang sehat itu ya biasa terlena. Ya, nanti sakit baru sadar, banyaknya dosaku, ya. Jadi khaufnya yang lebih dominan. Supaya mengontrol dia, membatasi gerak-geriknya, membentengi dirinya dari perkara yang diharamkan, ya. Saya sebutkan kan khauf kepada Allah yang bermanfaat, yang terpuji adalah khauf yang membentengi antara kita dengan dosa dan maksiat. Yang dalam kondisi sehat, ya, khauf lebih dominan. Bukan berarti rojaknya hilang, ya. Ya, kalau rojaknya hilang, ya mana bisa terbang, ya. Ya. Bisa paham ini? Sama seperti burung, kalau mau belok, lurus terus ya tabrak tembok, ya. Mau belok, ya, ada yang bisa paham ini? Bisa paham? Baik. Ya, enggak begini terus. Bahaya. Ya, mau turun, mau naik bagaimana? Ya Abdillah. Nah, ya kalau sehat Abdillah, apa yang lebih besar? Khauf atau roja? Rasa takutnya atau harapannya yang lebih besar kalau orang sehat? Apa yang harus diperbesar? Rasa khaufnya, rasa takut. Berbeda kalau orang sakit. Orang sakit kena musibah, apa yang lebih dominan? Rojaknya. Nah, sudah sakit, ya, dikasih khauf lagi, ditakhwif, wah. Apa dia bilang, sudah mati saja saya lebih bagus. Ya. Ya enggak. Sebaliknya, rojaknya dia nih. Pahala Allah luas, ya, ini la ba'sa tahurun insyaallah, penghapus dosa.
dan seterusnya. Ya. Bisa paham ini ya? Sip. Ini kondisi-kondisi ya, di mana khauf dan roja ini harus kita perhatikan. Ya, jadi kalau dalam kondisi sehat, ya paham ini? Kondisi sehat, ya kita apa? Kasih besar apanya? Khauf, khaufnya. Kondisi sakit, rojanya. Ini yang disinggung sama Ustadz kemarin. Terapi ya. Kalau ada orang putus asa dan seterusnya, dikasih roja. Ya, khaufnya mendominasi, ya. Melihat anu saja kayak apa ini? Nah, itu dikasih roja. Tapi kalau orang-orang sehat ya, yang sering melakukan dosa, ya malas-malas sholat, kasih takut-takut, ya neraka, ya siksaan ini begini kalau kamu lakukan dosa ini. Bisa dipahami? Tapi ini tambahan saja ya, tambahan saja. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilur raghbati wa rahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala. Dan dalil bahwasanya raghbah, rahbah dan khusyuk adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sungguhnya mereka itu para nabi dan rasul yang disebutkan sebelumnya. Ini di akhir surah Al-Anbiya di lembar keempat ya, di lembar keempat sebelah kanan. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sungguhnya mereka itu para nabi dan rasul itu berlomba-lomba, musara'ah. Ya, ya. Saling berlomba fil khairat dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami raghaban wa rahaba. Dalam keadaan raghaban. Raghaban ini mirip dengan roja. Penuh harap, ya. Penuh harap. Wa rahaban, dan penuh rahaban, penuh dengan rasa takut. Mirip dengan khauf maknanya. Jadi doa di sini ya wa yad'unana, kalau kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya, doa ada dua, doa ibadah, doa masalah. Ya kalau doa masalah ini mudah dipahami. Antum berdoa mengharap, mengharap apa? Dikabulkan ya. Rohaban, antum takut apa? Takut tidak dikabulkan. Kan begitu. Jika doa masalah, tapi doa ibadah, ketika antum beribadah, melakukan ibadah apapun, termasuk misalnya belajar seperti ini, antum posisi menuntut ilmu, belajar ilmu agama, thalabul ilmu. Antum pasti punya raghaban wa rahaba. Ya. Antum punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang antum harapkan? Berharap ilmunya bermanfaat, berharap dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam memahami, dalam menghafal. Ya. Paham ini? Dalam mempertahankan, menjaga ilmu tersebut. Iya, bisa paham ini? Warahaban, dan penuh rasa takut. Ya, kita takut jangan sampai ilmu ini menjadi hujjatun alaina. Ya, hujjah yang akan ya menghancurkan nanti kita pada hari kiamat, bukan hujjah yang membela kita. Ya. Paham ini? Ya, kita khawatir jangan sampai ini menjadi ilmu kita tidak bermanfaat, tidak diamalkan, ya, tidak berberkah. Ini wa yad'unana raghaba wa rahaba, semua ibadah, ya. Semua ibadah, salat seperti itu juga. Ya, dan ini sifat para nabi dan rasul. Jadi mereka berdoa, beribadah kepada Allah raghaban wa rahaba. Selalu tergabung dua ini. Ya, roja dan khauf. Tidak bisa terpisah seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Seperti seekor burung. Kapan terpisah? Iya. Seperti yang Ustaz sebutkan, kalau seorang yang punya roja saja tidak ada khaufnya, bisa jadi murji'ah. Ya. Kalau khauf saja tidak ada rojanya, bisa jadi khawarij. Itu mengerikan. Ya, tapi kalau kita harus menggabung. Roja, khauf tetap ada, tapi kadang dalam kondisi tertentu seperti yang saya bilang tadi. Kondisi sehat ya, jangan rojaknya kasih besar, nanti tak lewat-lewat ya. Nanti dia mudah dalam melakukan dosa. Kenapa? Rojaknya besar, tapi coba khaufnya. Dalam kondisi sehat, khaufnya yang besar. Insya Allah terkontrol. Ya. Sebaliknya dalam kondisi sakit,
Rojanya yang harus dikasih besar. Ya, jangan khaufnya. Tapi tetap khauf ada. Ya, dia khawatir jangan sampai ini sudah ajalnya ya, sakit yang dia meninggal di situ, ya tetap harus ada khauf. Ya, tetap harus ada khauf, jangan hilang juga, jangan. Tetap ada rasa khauf. Ini mirip maknanya, raghaban wa rahaba. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka itu khusyuk kepada kami. Ya, khusyuk disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di bawah. Baik. Itu artinya apa? Tunduk, ya, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, raghbah, ya, ini talabus syai'il mahmud. Itu mengharapkan, ya, sesuatu yang terpuji, yang kita inginkan, yang kita cari, harapkan. Rahbah, khauf minasyai'il marhub. Ya, disebutkan bahwasanya rahbah itu rasa takut, tapi rasa takut yang menyebabkan kita lari dari yang kita takuti, meninggalkannya, menjauh darinya. Ya, walaupun asal maknanya sama, khauf dan khauf dan rahbah itu bima'nan wahidin. Kata Syekh Shalih Fauzan, khauf dan rahbah ini maknanya sama. Baik. Adapun khusyuk ini adalah bentuk dari at-tadhallul, merendah. Baik. Khudu, tunduk, ya, dzul, ya. Sama, mirip, ya, merendah, menghinakan diri di hadapan Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini 3 yang disebutkan, ya, dalam ayat, bahkan ada 4, ya. Walaupun tidak poinkan, ya. Itu apa? Yusari'una. Bersegera dalam kebaikan. Jadi melakukan kebaikannya ibadah tersendiri. Bersegeranya ibadah tersendiri. Paham ini? Ibadah tersendiri. Baik. Bisa paham? Cuman Syekh sebutkan 3 saja. Ya, sebutkan 3 saja. Ya. Raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Ya, kalau kita lihat ayatnya ini masuk juga yusari'un, ada musara'ah, berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Inilah at-tanafus. Ya, sama dengan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Di sini sisi pendalilan bahwasanya ini adalah ibadah dari sisi mana? Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan sifat-sifat para nabi dan rasul, memuji mereka. Berarti perkara apa? Perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Selalu kembalikan kepada definisi yang kita sebutkan di awal. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Kapan sebuah perkara itu sudah dicintai, diridhoi oleh Allah dengan dasar dalil Al-Qur'an dan Sunnah, berarti dia ibadah. Di sini Allah menyebutkan sifat para nabi dan rasul. Innahum, kembali kepada siapa? Para nabi dan rasul yang disebutkan sebelum. Mereka itu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Berarti berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan adalah ibadah. Mereka berdoa, bahkan 5, ya, ini ada juga ibadah doa disebutkan. 5 berarti apa? Ibadah yang disebutkan dalam ayat ini. Tapi yang dijadikan dalil 3 saja. Dan mereka berdoa kepada kami. Doa itu ibadah. Seperti yang kita sudah sebutkan. Doa masalah, yaitu kita minta hajat kita kepada Allah, atau doa ibadah itu sendiri seluruhnya. Ya, karena kita beribadah pasti punya harapan dan punya rasa takut. Punya permintaan berupa ingin mendapatkan apa yang kita inginkan dan selamat dari apa yang kita takuti, ya enggak? Minimal kan apa? Kita mengharapkan amalan kita diterima. Itu permintaan, enggak? Kita minta kepada siapa? Allah. Itulah doa. Doa ibadah. Dan kita khawatir, takut jangan sampai Allah tidak menerima. Bisa paham ini? Nah, inilah, ya, yang beliau jadikan dalil bahwasanya raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. 3 ibadah ini, raghbah, rahbah, dan khusyuk adalah ibadah. Dari sisi mana? Allah posisi sedang memuji para nabi dan rasul. Berarti apa? Allah cintai, Allah ridho perkara tersebut. Ya, perkara yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi kalau tadi yang sebelum-sebelumnya itu berbentuk perintah. Perintah berarti perkara yang dicintai dan
diridhoi oleh Allah. Nggak mungkin Allah perintah kita dengan perkara yang apa? Yang Allah murkai, nggak mungkin. Oleh karena itu kita sebutkan di kitab Al-Kabair bahwasanya ketika Allah memerintah untuk sujud, ya, malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud yang dimaksud bukan sujud ibadah, sujud kesyirikan, bukan. Nggak mungkin Allah suruh para malaikat untuk melakukan kesyirikan, menyembah Adam, bukan. Tapi sujud sini kata para ulama sujud penghormatan. Bisa dipahami? Allah alam tata caranya bagaimana? Jangan jangan ya sembarang sama kias ya sujud begini. Tapi maksudnya sini yang jadi syahidnya bahwasanya di sini sujud ya, sujud yang merupakan bentuk penghormatan, bukan kesyirikan, bukan ibadah kepada Nabi Adam. Kenapa? Allah perintahkan berarti perkara yang Allah cintai. Kapan kita tafsirkan sujud ini berarti malaikat syirik ya melakukan kesyirikan sujud kepada Nabi Adam berarti itu paham ini pemahaman yang keliru. Dan itu tidak mungkin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan akan mungkin pernah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah dosa besar yang paling besar, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sujud jangan sampai antum baca terjemahan nih. Malaikat sujud kepada Nabi Adam berarti sembah, bukan nyembah, penghormatan. Ya, bisa pahamin ya? Nah, ini kalau kita kembalikan kepada definisi ibadah itu sendiri, itu sebuah penamaan yang mencakup melingkup seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini ya 3 ya. Insyaallah kita lanjut di pembahasan khasyah. Khasyah ini mirip dengan apa? Dengan khauf. Ya sudah berapa itu temannya? Khauf, rahbah dan khasyah. Nanti insyaallah besok kita atau pertemuan selanjutnya kita bahas di pembahasan khasyah. Tapi sebelumnya ini ada yang saya mau ingatkan di sini. Perhatikan di layar. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ar-raghbatu war-rahbatu wal khusyu'u hadhihi sifatul anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Raghbah, rahbah dan khusyu' ini adalah sifat-sifat para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil anwa'u thalathatu, dan 3 jenis ibadah ini adalah min anwa'il ibadatillahi min anwa'il ibadati lillahi azza wajalla, merupakan jenis-jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bilang raghbah dan khusyuk ibadah? Dalilnya tadi. Dari sisi mana? Allah puji. Ya, para nabi dan rasul dengan sifat-sifat yang berarti Allah ridha, Allah cinta. Sekarang kata Syekh, wa fiha raddun 'ala sufiyah. Dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang sufi. Yang mana orang sufi itu? Alladzina yaqulun, yang mana mereka berkata, nahnu la na'budullaha raghbatan fi thawabihi wala khaufan min iqabih. Ini yang diisyaratkan oleh Al-Ustaz Al-Qur'an hafizahullah. Kami katanya tidak beribadah kepada Allah karena mengharap pahala Allah, dan juga tidak beribadah karena takut akan siksanya. Ini ucapan siapa? As-Sufiyah, orang-orang sufi. Apa jika kalau begitu? Kenapa kau beribadah? Wa innama na'buduhu mahabbatan faqat. Katanya kami beribadah kepada Allah karena murni cinta kepada Allah. Padahal kecintaan itu pasti melahirkan apa? Roja dan khauf. Ya. Roja dan khauf itu dari cinta. Bisa dipahami? Apa kata Syekh? Hadza kalamun batilun. Ucapan ini, kami beribadah hanya karena cinta saja, ini ucapan yang batil. Ya. Bahkan saya sudah bilang, sebagian mengatakan kalau kita beribadah karena mengharap pahala, mengharap surga, itu katanya syirik. Kita beribadah ya, sholat puasa karena takut neraka, karena kalau kita tidak laksanakan kewajiban masuk neraka, yang juga syirik katanya. Ini ya, pokoknya di sini, akarnya di sini. Paham ini? Dan ini katanya kalamun batil. Dari sisi mana kebatilannya? Li'annal anbiya, karena para nabi itu yad'unallaha raghaban wa rahaba. Para nabi itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga penuh rasa harap dan rasa takut. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna
adzab dalam ayat yang lain. Mereka mengharap rahmat Allah ya dan takut akan azab Allah. Dan sudah lewat di pembahasan kitab Al-Kabair, Allah berfirman kepada surga, "Anti rahmati, arhamu biki man asya." Kamu wahai surga adalah rahmatku. Ya, paham ini? Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Arhamu biki man asya. Saya rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Kemudian Allah berfirman kepada neraka, anti saya lupa kalau untuk neraka itu intinya u'adzibu biki man asya. Baik. Saya siksa siapa yang saya kehendaki dengan. Syahidnya di sini mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah penuh rasa harap dan takut. Nah, mereka bilang, kami tidak. Mahabbaji. Cinta saja. Nah, dan kata Syekh, wahum akmalul khalqi. Dan mereka lah para nabi dan rasul adalah orang yang paling sempurna ibadahnya, penghambaannya kepada Allah. Dan Allah sendiri puji dalam ayat Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 90 tadi yang kita baca. Ini bantahan untuk mereka. Ya, karena ini syubhat luar biasa. Ini banyak yang punya pemahaman seperti disebutkan oleh Syekh. Ya, jadi mereka beribadah katanya hanya cinta kepada Allah. Ya, tidak mengharap pahala, tidak juga takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah ini. Tapi ini kalam ucapan yang batil. Baik, insyaallah kita lanjut ya. Nanti di pertemuan selanjutnya di khasyah, dalilul khasyah. Baik, sekian subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.